Halo teman-teman. Halo Belum, Mbak. Mbak. Oke. Baik, baik. Lah ini anak Medinfo semua nih. Kayak privat kelas ya berarti ya. Betul apa-apa. Oke, tak mulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat apa ini? Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas desain Kapstra yang ketiga. Yang yang dari udah yang ketiga nih teman-teman. Aku di sini Lail, yang bakal memandu teman-teman nanti untuk belajar desain gitu ya teman-teman. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah Mbak. Sehat, Mbak. Oke, sip. Ya, semoga kalian sehat dan nggak kekurangan suatu apapun gitu ya. Oke, hari ini kita bakalan membahas tentang CV. Kalian pasti tahu kan CV, iyalah tahu lah, mahasiswa gitu kan ya, pasti tahu CV. Dan mungkin teman-teman ada yang sedang bingung gimana sih cara bikin CV yang interesting itu, yang menarik gimana itu, apa aja yang dimasukin gitu-gitu. Nah di sini nanti uh, aku bakal membagi kelasnya menjadi dua sesi, ya enggak ya gitu, dua sesi. Yang pertama nanti aku bakalan membuat sebuah CV, gitu nanti. Terus yang kedua nanti di sesi terakhir nanti aku bakalan memberikan sebuah tips, bukan sebuah, memberikan tips and trick seputar pembuatan CV gitu teman-teman. Nah, langsung aja kita mulai. Wait, aku share screen dulu. Oke, nah kelihatan kan ya? Udah, Mbak. Oke, sip. Nah, bentar. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Kalian sebelum mulai deh, kalian tahu apa? Sebenarnya tahu nggak tujuan dari pembuatan CV itu apa? Kalau ini tak kasih tahu ya, kalau misalkan CV itu adalah sebuah apa istilahnya, kayak dokumen gitu, dokumen personal yang tujuannya adalah untuk uh, menjual, dalam tanda kutip, menjual tanda kutip baik ya, menjual diri kalian ke orang, ke atau ke pihak yang kalian serai CV itu. Jadi nanti di dalam CV itu sebisa mungkin kalian memberikan apa ya, kayak memasukkan hal-hal yang terbaik gitu dari diri kalian. Karena ya kalau di logika, kalau kalian menjual sesuatu itu kan pasti kalian bakal menawarkan yang terbaik gitu kan ke yang kalian tuju gitu. Nah, sekarang kita bakalan mulai desain karena kita pakai Photoshop. Wait, sebentar. Wait. Jadi nanti aku bakalan mendesain sebuah CV kayak gini nanti kira-kira teman-teman. Simpel banget kan? Pakai Lisa Blackpink loh. Biar teman-teman familiar aja sama mukanya. Jadi ceritanya Lisa Blackpink. Lisa Blackpink ini ceritanya jadi mahasiswa PSDK gitu. Ya kayak gini nanti CV-nya kira-kira teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai. Kita buka Photoshop-nya. Nah, yang pertama kita buka dulu. Oh ya, di sini nanti aku nggak bakalan menjelaskan secara rinci gitu ya, kayak apa, kayak kegunaan tools-tools kayak gitu-gitu enggak. Aku bakalan cuma menunjukkan ini aku ngapain gitu. Kayak kalian ngeliatin aku ngedit, nanti semoga nanti kalian bisa mendapatkan pelajaran gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka kanvas. Yang pertama kita ke file, terus habis itu new, atau new atau shortcutnya CTRLN. Kita klik.
Tunggu. Nah, muncul seperti ini. Untuk nama filenya bisa teman-teman isi terserah. Misalkan kita di sini TV. Yeay. Tuh. Untuk presetnya ini dibiarin aja custom. Terus di ukurannya di sini teman-teman ada macam-macam ukuran kayak ini. Nah, tapi biasanya yang paling basic digunakan dalam ngedit-ngedit itu biasanya pixel sama inches. Nah, di sini aku pakai inches. Di sini aku isi 15 inci untuk lebarnya, terus untuk tingginya 10 inci. Terus ini resolusinya 72 pixel per inci, terus color mode-nya RGB, 8 bit. Terus untuk background contents-nya di sini aku pakai transparent. Lagi kalau misalkan nanti background contentnya white itu nanti bakalan kanvasnya bakalan berbentuk putih gitu kayak kanvas putih. Terus habis itu kalau misalkan dia background color itu nanti bakalan mengikuti palet warna yang di sini teman-teman. Terus kalau transparent itu nanti dia bakalan kosong. Kayak kalian tahu gambar PNG nggak? Ya kayak gitu kosong tuh belakangnya nggak ada apa-apanya, nggak ada backgroundnya kayak gitu. Oke, kalau udah kita oke. Tunggu. Oh iya teman-teman, ini kan aku nggak cara rinci gunaan tools-tools dalam Photoshop. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu tentang kegunaan tools di Photoshop kayak gitu, nanti teman-teman bisa cek di YouTube-nya Kapsra Visible UGM. Nanti teman-teman bisa lihat di kelas desain yang pertama itu membahas soal basic-basic di Photoshop gitu teman-teman. Oke, sebentar ya. Laptop aku agak Oke, sudah kebuka kanvasnya kayak gini. Kalau backgroundnya transparan bakalan kotak-kotak kayak papan catur kayak gini. Itu artinya kosong, nggak ada apa-apanya. Nah, yang pertama bakal aku lakukan adalah aku akan membuat background atau memblok background gitu. Yang pertama, aku bikin layer baru di sini teman-teman. Teman-teman lihat di sini ada create new layer. Sini aku klik. Terus aku mau blok warnanya pakai paint bucket tool. Di sini kalau teman-teman lihat ada icon ember paint bucket tool. Klik. Terus mau aku warnai pakai warna abu-abu muda. Nah, di sini nanti teman-teman ganti aja warnanya, tinggal diklik. Abu-abu muda. Ini agak mudahin dikit. Oke. Oke. Terus kita tinggal klik aja di sembarang kanvas. Nanti bakalan berubah. Nah, ini udah keblok istilahnya kayak gitu. Sebentar teman-teman. Nah, selanjutnya aku bakalan buka foto ya, karena kalau CV kan kalian jelas butuh foto kan ya buat identitas diri gitu. Kita ke file, terus open atau CTRL-O. Kita buka di sini, aku udah ada fotonya Lisa. Kita tunggu. Nah, oke udah kebuka. Nah, ini fotonya Lisa ini nggak mau aku masukin semuanya ke kanvasnya yang tadi. Mau cuma aku bentuk bulat kayak bulat gitu. Terus aku pindahin ke kanvasnya yang tadi. Nah, caranya adalah teman-teman lihat di bagian layer sini dulu. Ini kan masih kegembok teman-teman. Kalau masih kegembok itu dia nggak bisa keseleksi gitu istilahnya. Makanya kita buka dulu gemboknya. Caranya adalah klik 2 kali di layernya ini, klik 2 kali di layer background, klik 2 kali, terus ada kotak yellow seperti ini, kita oke aja. Nah, udah ini udah nggak kekunci. Bisa teman-teman gerak-gerakan kayak gini, udah lepas istilahnya, udah lepas dari backgroundnya kayak gitu. Terus mau aku seleksi, mau aku bentuk bundar pakai apa ini namanya, elliptical marquee tool. Ini aku klik, terus aku drag aja ininya sampai membentuk garis seleksi seperti ini. Nah,
biar garis seleksinya itu bulat sempurna, caranya teman-teman klik shift di keyboard. Klik shift, nanti teman-teman bakal lihat, nah bakalan bulat sempurna, bakalan proporsional gitu garis seleksinya. Begini, terus ini aku lepas, terus ini aku geser-geser, terus dipasin. Oke, udah kayak gini. Terus kita pindah ke move tool. Jangan lupa kalau di Photoshop kita menggerakkan objek itu pas harus dengan move tool. Gitu. Jadi nggak bisa kalau misal langsung digerakin kayak gini tuh nggak bisa, nggak keikut gitu objeknya istilahnya. Kita ke move tool. Benar. Kita ke move tool. Terus habis itu kita seret aja ini. Terus kita seret ke kanvas yang tadi, ke file kanvas yang tadi. Ini tinggal digeser aja. Terus kita letakkan di sini sampai di pinggir-pinggirnya ini ada garis putih. Nah, itu tandanya tinggal kalian lepas saja. Nah, ceng-ceng, udah masuk fotonya di sini. Mau aku kecilin, untuk membesar kecilkan gambar, teman-teman bisa tekan CTRL-T di keyboard. CTRL-T. Nah, di sini tinggal kalian besar kecilkan. Ingat tadi biar proporsional gambarnya, tekan shift. Shift, mau aku kecilin segini. Segini. Oke. Terus kalau udah kita centang di sini. Nah. Oke, kita taruh di sini deh. Nah, terus tadi kan teman-teman lihat CV-nya tuh simple banget gitu. Kayak aku sengaja emang membuat CV yang simple biar teman-teman tuh apa ya nggak kesulitan untuk mengikuti dan supaya teman-teman tuh bisa apa ya bisa dapat insight bahwa oh ternyata CV itu nggak mesti ribet, nggak mesti desainnya harus begini 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 kayak gitu. Bisa sesimpel yang kayak teman-teman lihat tadi itu juga udah bisa jadi CV. Nah selanjutnya bakalan aku masukin sebentar lo Bet. Fontnya, font untuk nama dan kayak tulisan-tulisan di CV-nya. Yang pertama mau aku masukin font untuk namanya dia. Teman-teman lihat di sini di sebelah kanan ada icon T. Ini horizontal type tool untuk menambahkan teks. Kita klik. Terus kita klik aja. Tinggal ketik aja siapa tadi namanya. Ini siapa sih namanya? Oh, Lalisa. Nggak kelihatan. Kita blok dulu. Terus kita ganti warnanya di atas ini biar kelihatan. Mau warna apa ya? Warna hitam. Warna hitam. Oke. Atau teman-teman bisa biar apa ya? Biar match sama gambar yang ada di sini, teman-teman bisa tinggal klik di area mana yang mau teman-teman ambil sampel warnanya. Jadi ini kalau teman-teman lihat kursornya ini sudah membentuk apa istilahnya kayak apa tuh namanya itu teman-teman aku lupa namanya pokoknya untuk mengambil sampel warna gitu jadi tinggal diklik aja nanti warnanya berubah di sini lihat teman-teman warnanya berubah nah biar matching gitu ya nah oke udah kita klik oke terus mau aku ganti fontnya di sini teman-teman bisa ganti fontnya di atas sini mau aku ganti jadi font ini nah ini kan italic ya aku nggak mau ini italic nah teman-teman bisa mengganti apa istilahnya kustomisasi teksnya bisa di atas sini teman-teman ada macam-macam ada ganti font ada ganti ukuran di sini ada macam-macam ada align ada kayak melungker-lungker kayak gitu-gitu nah tapi ini kan cuma segini ya terus di mana yang kayak misalkan bold italic kayak gitu-gitu ngatur apa jarak antar baris dan segala macam ini di sini teman-teman di toggle di character and paragraph panels jadi nanti ntar di lock dulu terus habis itu tinggal kita klik di sini
Nah, akan muncul peraturan seperti ini. Nanti teman-teman bisa ganti. Di sini ada ukuran font, ada macam-macam. Pokoknya ada jarak antar baris, antar apa tuh namanya, antar huruf segala macam. Di sini juga ada ngatur paragraf kayak gitu-gitu. Nah, di sini aku nggak mau ini italic. Sini aku undo italicnya. Nah, oke, sudah. Oke, terus kita tutup aja. Tutupnya pakai di sini panah segitiga dua itu. Tinggal diklik aja, nggak hilang. Nah, oke. Untuk sebentar. Oke, kalau udah kita centang. Nah, ini nanti udah jadi teks gitu, teman-teman. Terus biasanya kan dalam sebuah CV itu kan ada macam-macam ya. Biasanya yang paling basic tuh pasti ada nama, terus ada apa kayak informasi singkat gitu tentang kayak ya informasi singkat dari kamu dari kamu gitu deh. Terus nanti juga biasanya ada apa pendidikan, terus ada kayak skill, terus ada experience atau pengalaman atau misalkan ada juga kadang orang nambahin hobi, kadang orang juga nambahin kayak bahasa segala macam. Itu teman-teman bebas mau nambahin seperti apa karena sih itu kan CV teman-teman ya. Tapi di sini mau aku tambahin kayak informasi singkatnya gitu. Kita bikin teks baru, ya klik aja di sini. Bentar. Pertama mau aku tambahin kontak personal. Kontak personal ini penting teman-teman. Biasanya tuh yang dimasukin kayak email gitu, terus sosial media atau kadang nomor telepon kayak gitu-gitu. Di sini aku mau masukin email dulu. Emailnya apa ya? lalisa@gmail.com gitu aja. Kecilin. Oh ya, cara ngecilinnya teman-teman bisa lewat lewat atas ini, di sini atau lewat ini tadi. Di sini juga bisa. Atau teman-teman bisa uh, dalam posisi apa ini tools teksturnya aktif di sini teman-teman tinggal tekan CTRL nanti akan muncul kayak gini. Nah ini tinggal teman-teman besar kecilin aja. Nah kayak gitu. Kita kecilin terus ingat tadi biar proporsional di tekan sambil ditekan shift. Jadi tekan CTRL sambil tekan shift. Kayak gini mau aku bikin kecil aja nggak apa-apa. Terus mau aku ganti mau aku ganti fontnya. Aku blok dulu. Terus aku ganti fontnya pakai ini. Nah, terus mau aku renggangkan. Sih, iya, renggangkan jarak antar hurufnya. Kita klik di sini lagi. Terus jarak antar huruf itu di sini, teman-teman. Ini apa sih namanya? Nama ikonnya lupa. Nah, set the tracking for the selected characters. Ini tinggal teman-teman ganti aja. Kalau teman-teman pakai mouse, lebih di sini. Scroll atas tuh nanti naik, dia tambah lebar. Terus kalau scroll bawah ya tambah sempit. Atau teman-teman bisa klik di sini, diklik terus habis itu geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri. Kalau geser kanan dia tambah lebar, kalau geser kiri tambah sempit gitu. Biasanya aku pakai scroll sih biar biar apa simple. Mau aku lebarkan seperti ini. Oke. Terus saya tak kecilkan. Terus mau aku tambahin apa ya nomor telepon lah biar nggak kosong-kosong banget gitu. Berapa ya nomor teleponnya aku? 8123456789 dalam kurung WA. Ini align-nya mau aku ubah ke rata tengah. Terus mau aku apa ini rapatkan. Yang nomor telepon kan nggak enak kayak dilihat kayak gini. Mau aku rapatkan di sini 125 oke. Oke, segini 65. Nah, udah.
Oh iya, kayak biodata gitu. Misalkan kayak tempat tempat lahir, tanggal lahir, kayak gitu kan juga penting dalam CV kan ya. Nah, biar teman-teman nggak usah apa tuh namanya bikin teks kayak ngubah-ngubah teksnya lagi, gampang tinggal kita duplicate aja ini layer layer fontnya ini biar teman-teman tinggal tinggal ngedit tulisannya gitu. Sini klik kanan, duplicate layer. Nah ini duplicate layer. Terus duplicate layer, terus kita klik OK. Atau teman-teman bisa singkatnya, shortcutnya CTRL J. J. Nah ini udah ada dua. Kita pindahkan dengan Move Tool. Nah udah ada dua. Terus mau aku ganti, kita pindah ke text tool. Terus mau aku ganti di sini misalkan ceritanya Lisanya berubah jadi anak lokal. Dia lahirnya di Yogyakarta. Tanggal tanggal berapa ya? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 14. Ini ulang tahun cerita ya. 14 apa sih ini? November. November 1000. Lisa tuh lahirnya tahun berapa sih? Dan 97. juga Oh iya, oke. Itu siapa tadi yang ngomong? aku Mbak. Tak siapa ini? Nah, aku nggak bisa lihat ininya siapa yang ngomong. Dara. Dara ini face-nya Lisa ya. Tak Iya, iya. bikin tak bikin 99 aja deh biar kelihatan mahasiswa gitu. Jadi karena terlalu lebar, aku merapatkan oke. Jakarta, terus biasanya ada domisili teman-teman. Sini aku ganti apa jadi Sleman. Sleman. Ya, Lisa jadi anak Sleman, bro. Indonesia, oke. Nah, udah. Terus mau aku iniin apa? Geser-geser. Oh ya, teman-teman kalau misalkan di Photoshop tuh ada apa ya? Kayak garis bantu gitu biar teman-teman apa ya, dalam menempatkan objeknya itu bisa pas di tengah, bisa pas di antara objek kayak gitu-gitu. Caranya adalah ke view, terus show, habis itu smart guides. Smart guides ini apa? Smart guides ini nanti teman-teman lihat coba lihat di layar. Ini ada garis pink-pink. Nah itu smart guide. Ini tuh kalau misalkan kalian ngedit langsung tuh jadi kayak kayak otomatis ketarik gitu loh gambarnya. Jadi pas di tengah kayak gitulah teman-teman. Aku susah mendeskripsikannya kayak gini. Jadi lebih pas lah istilahnya. Nah, oke. Oke, udah. Untuk itu udah, terus habis itu untuk informasi singkatnya kan udah. Nah, ini kita sekarang move ke apa sih biasanya CV itu pendidikan. Nah, pendidikan. Wait. Oh, sebelumnya mau aku bikin kayak garis dulu di sini. Mau aku bikin kayak barrier gitu garis. Aku bikin layar baru dulu. Terus aku ke sini ke tools apa ini namanya? Line tool. Line tool ini untuk membuat objek garis, teman-teman. Teman-teman lihat di klik kanan di sini tadi ada macam-macam, ada kotak, ada rounded, ada ellipse, ada polygon, ada custom. Nah, di sini aku yang line karena aku mau membentuk garis. Sini kita tinggal kita drag aja biar lurus, tekan shift. Pokoknya apapun nggak hanya di Photoshop sih, di kebanyakan software itu biasanya kalau kita mau objeknya proporsional itu kita tekan shift. Tekan shift nanti dia akan auto lurus. Segini aja. Oke. Teman-teman bisa atur apa ini kustomisasinya di sini. Kayak dari fill warnanya, terus garis tepinya, ini apa sih? Yaitu ketebalan garis tepinya, terus habis itu panjangnya, habis itu ini panjangnya apa sih namanya, ketebalan garisnya, terus ini tingginya kayak gitu-gitu. Sini mau aku pakaiin 1 pixel biar dia tipis aja kayak gini. Terus oh iya warnanya kan abu-abu pantasan nggak kelihatan.
mau tak warnain hitam. Di sini teman-teman bisa ganti warnanya, bisa tinggal dipilih di sini atau teman-teman bisa custom warnanya dengan klik di situ. Oke. Nah, oh ya, aku baru ingat namanya tuh eyedropper tool. Eyedropper tool untuk ngambil sampel warna, teman-teman. Biar sesuai, kita ambil warna hitam di sini. Kita klik OK. Nah, kelihatan kan? Terus opacity atau apa sih namanya, keburaman. Keburaman, iya bener. Keburaman, apa sih namanya, kejelasan dari objeknya gitu loh. Mau aku turunin biar nggak terlalu nampang gitu. Turunin jadi segini. Oh, terlalu pudar. Segini. Oke. Bentar. Terlalu pudar. Oke, good. Nah, terus kita move ke bagian isi CV-nya. Daripada bikin teks baru kan ya, mending kita kopas saja. Istilahnya kalau duplicate tuh bahasa orang awamnya tuh kopas gitu, teman-teman. Kita CTRL-J aja biar cepat. CTRL-J. Terus kita drag ini ke atas layer ini, ke atas layer yang shape ini biar apa ya? Biar nggak di bawahnya layer. Kayak gitulah, teman-teman. Kita ke move tool. Terus kita gerakan ini kayak gini. Terus kita ganti teksnya. Oh iya, wait, aku belum bikin subjudul. Maaf, salah, maaf. Bikin subjudul dulu. Kita bikin teks baru dulu di sini. Apa sih biasanya yang pertama tuh pendidikan? Apa bahasa Inggrisnya pendidikan? Education. Education. Mau aku ganti fontnya pakai ini biar sesuai, biar nggak apa ya istilahnya, nggak out of top, nggak apa ya, terkesan mismatch banget gitu. Oh ya teman-teman, tips dari aku adalah kalau misalkan teman-teman desain itu jangan pakai font yang terlalu beraneka ragam. Paling enggak maksimal dua jenis font. Karena kalau beraneka ragam tuh kesannya jadi kayak berantakan gitu loh, itunya, desainnya. Nah, ini mau aku rapatkan biar terlalu. Nah, terus mau aku kecilin, tekan CTRL, tekan shift, notification, oke, terus kita centang, terus kita ke mutu, kita posisikan dia di mana yang kita mau. Aku mau di sini. Nah, terus, ini baru isinya. Education-nya. Education-nya di mana ya, teman-teman? Oh, sorry. Ganti jadi apa ya? S1. S1 pembangunan sosial dan kesejahteraan. Ya, kapan lagi tulisnya jadi anak PSDK kan? Jadi aku benar. Pembangunan kesejahteraan visible UGM. Aku kecilin, sama tekan shift. Terus kita centang. Oh, ini kayaknya terlalu kurang kesana deh yang ini. Ntar aja. Kita posisikan dia di mana yang kita mau. Teman-teman bisa lihat. Nah, tadi aku mau ngapain ya tadi? Nah, ini mau aku posisikan. Loh, mana? Biar dia pas sama fontnya yang di sini. Terus mau aku kecilkan. Mau kecilin dikit. Dikit aja, oke. Dikit banget. Terus kita centang, terus kita ke move tool.
Nah, kalau teman-teman lihat dulu, smart guides itu loh, garis pink. Nah, itu biar lebih sesuai, biar lebih tepat, lebih presisi gitu penempatan objeknya. Nah, udah kayak gini. Terus mau aku kasih keterangan tahun. Kasih keterangan tahun, ini aku duplicate lagi layernya. Terus aku ke text tool, habis itu aku ganti tulisannya di sini jadi 2018. Ceritanya angkatan 18 ya. Sekarang terus kita geser-geser. Oh ya, biar nggak ribet bolak-balik ke sini, tinggal teman-teman kalau mau pindah ke move tool tinggal tekan V di keyboard. Nah, udah langsung pindah ke move tool. Nah, aku geser ke sini. Oke. Terus mau aku tambahin wait. Aku tambahin garis biar kesannya nggak kosong-kosong banget gitu loh di sini. Aku tambahin garis kayak gini. New layer, tambahin ke line tool, terus kita bikin garis deh. Di shift biar lurus, terus kita lepas. Oke. Terus opacity-nya mau aku turunkan jadi nggak kelihatan. Oh ya, warnanya lupa diganti. Warna ini tadi. Oke. Jangan lagi. Udah. Oke. Terus mau aku geser biar dia biar pas sama posisi teksnya. Karena kan desain kan teman-teman, tips lagi, desain tuh kalau bisa rapi ya teman-teman, nggak kayak misalnya garisnya, tulisannya di sini garisnya di sana gitu kan, nggak enak dilihat gitu. Rapi, kerapian itu penting. Nah, oke, bagian education udah selesai. Terus ini lagi. Terus habis education tuh biasanya di CV ada tentang skills kita. Oh ya, nah biar nggak ini kan banyak banget nih layernya teman-teman. Kita bisa kelompokkan layer-layer itu dalam satu grup. Jadi nanti kalau teman-teman mau mindahin banyak layer itu bisa langsung dari grupnya. Jadi nggak usah satu-satu di blok satu-satu terus itu baru digerakin gitu. Kita bikin grup. Tadi kan kita udah bikin yang di nama sini. Di nama ini mau aku kelompokkan jadi satu grup. Di sini teks ini terus ke atas tekan CTRL teman-teman, tekan CTRL terus habis itu diklik klik udah nih fontnya ini aja tuh ya. Terus habis itu kita drag ini ke icon yang di sini teman-teman. Ini loh, create new group. Kita drag terus kita lepas. Nah, dia akan jadi otomatis dalam satu grup. Nah, biar nggak biar rapi aja gitu, biar enak mindahinnya. Terus biar simple bisa kita ganti nama grupnya. Di sini tinggal diklik 2 kali di nama grup 1 ini tadi. Misal aku ganti jadi info. Oke. Terus yang education mau aku kelompokkan juga dalam satu grup. CTRL, CTRL, ke atas, terus habis itu aku drag ke sini. Nah, jadi satu grup juga. Sini aku namain edu gitu aja. Nah, terus tadi kan kita mau bikin yang skill. Biar nggak ribet bikin lagi, tinggal kita duplicate aja grupnya. Duplicate grup. Oke.
Nah, di sini kalau teman-teman gerakin ada dua, tinggal teman-teman ganti nanti isinya ke tekstur, terus habis itu ini ganti jadi skills. Skills. Terus kita pindah ke sini biar dia rata. Oke. Terus ininya mau aku ganti. Biasanya kalau CV itu macam-macam kan ya, skillsnya bisa dari soft skill, bisa dari hard skill. Kalau soft skill tuh biasanya kayak misalnya ke apa ya, komitmen, kayak komunikasi kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan teman-teman hard skillnya tuh biasanya kayak kalau teman-teman misal bisa desain, terus habis itu ada kayak apa apa namanya hmm, keterangannya teman-teman tuh bisa desain apa aja kayak gitu. Atau teman-teman misalkan bisa nulis, teman-teman apa misalkan teman-teman uh, berpengalaman menggunakan apa software apa gitu bisa ditulis di sini. Tapi ini biar simple aja, mau aku masukin soft skills-nya aja. Kita ganti ini jadi hmm, yang pertama kerjasama, terus yang kedua benar kerjasama nih satu, terus kita pindahkan ke sini. Oke, ini dihilangin dulu. Teman-teman lihat ada icon mata di sini. Itu fungsinya buat ngilangin apa objek dari kanvas, bukan dihapus tapi cuma tidak dinampakkan aja. Nah, biar enggak. Terus kerjasama ini kita duplicate, terus kerjasama, terus lagi misalkan kreativitas, terus bentar, naik kreativitas, terus kita duplicate lagi, Ctrl J aja ya cepet. Terus kita ganti jadi style komunikasi. Terus kita iniin, kita pindah-pindah. Oh, enggak. Oke. Terus satu lagi. Salah apa ya? Komitmen. Eh, ini pas nggak sih? Oh, tidak pas. Dan komunikasi kurang ke sini. Ya, tips lagi. Teliti ya kalau teman-teman desain. Bisa jadi ada hal-hal kayak gini loh, kayak nggak pas, kayak gitu-gitu tuh kadang bukan merusak apa ya, mengurangi apa istilahnya estetika dari desainnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau desain tuh teliti ya. Bisa sedikit. Oke. Oke, terus itu mau aku bikin apa istilahnya? Kayak garis biar nggak kosong-kosong banget. Ini kita munculin, biar tinggal kita gerakin aja. Mana? Nah, nggak bisa lupa. Kita kasih di sini. Terus nanti di akhir mau aku tambahkan kayak apa tuh istilahnya, kayak apa sih namanya, nilai.
nilai gitu, nilai dari masing-masing skill ini. Kita bikin garisnya aja dulu. Terus ini kita duplicate. Ribet ya, Bo. Nah, oke, terus kita duplicate lagi. Duplicate lagi. Ya, ini kan kurang pas di RLT. Terus tinggal teman-teman geser aja. Nah, muncul smart gate-nya. Biar dia langsung pas. Terus lagi, sekali lagi. Segini. Segini. Oke. Kurang panjang. Geser. Oke. Oke. Nah, tinggal nambahin nilai dari masing-masing skillsnya. Di sini mau tak duplicate. Pokoknya simpel aja teman-teman, duplicate gitu daripada bikin lagi ya. Ya. Terus aku pindahin ke atas biar apa ya? Biar nggak numpuk-numpuk di bawah gitu. Sini mau aku ganti, misalkan dia kerjasamanya nilainya 8 dari 10 misalkan. 8 dari 10. Pindah. Oke. Bentar. Udah, terus kita duplicate lagi. Kita duplicate langsung aja tim. Jadi 4 layer. Kita tinggal gerakin. Kita ganti. Aktivitasnya di sini 7,5. 7,5. Ini 7,5 nggak sih? 7,5 per 10. Geser. Udah pas belum sih? Udah. Terus yang ini komunikasi 8,5 misal. Oh ya teman-teman, kalau di Photoshop tuh kalau mau mindahin objek harus ganti layer dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mindahin objek tuh klik dulu layer mana yang mau teman-teman pindahin objeknya. Gitu. Terlalu sana. Bentar, kita perbaiki. Terus yang satunya 8 juga udah. Bentar. Yang ini bukan sih tadi. Oh ya. Mau aku nggak jadi. Nggak jadi. Jadi udah biar kita aja. Oke, udah jadi yang skill. Nah, udah jadi nih yang skill. Terus selanjutnya nih kita ganti aja biar nggak salah grup. Udah, terus habis pendidikan, terus skills. Biasanya yang selanjutnya itu pengalamannya teman-teman. Di sini tak duplicate aja grupnya. Lagi kita ganti jadi experience. Kita drag. Nah, kita ganti deh tinggalan experiences. Geser. Oke. Geser terus misalkan, nah biasanya kalau di CV terus bagian experience itu biasanya ada tahun terus pengalamannya apa gitu kan ya. Yang pertama
Eh, sini mau tak ganti tahunnya dulu. Misalkan dia waktu SMA jadi apa ya, ketua OSIS. SMA tuh tahun tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa sih? 2016. 2016 sampai misalkan 2017. Satu periode. Terus sebentar, teman-teman. Oh, kebalik. Harusnya di sini ininya dulu. Nama pengalamannya. Apa tadi? Ketua OSIS. Iya, bayang nggak tuh Lisa jadi ketua OSIS? Ketua OSIS SMA, SMA berapa ya? SMA 1, 2, 3 Yogyakarta. Nah, kita move gini. Oke, oke. Terus selanjutnya, aduh, yang kreativitasnya teksnya mau tak ganti, dia jabatan toh. Apa pengalaman yang kedua, misalkan dia jadi apa ya, jadi misalkan ketua divisi, misalkan ketua divisi media dan informasi, aduh, informasi apa ya, misalkan Dema, Pol, PM, Sal. Oh, ini karena terlalu panjang, tak kebawahin, tak enter. Terus align-nya mau aku pindahin ke rata kiri. Terus kita geser pakai mutus. Sud, itu belum nih. Udah, oke. Terus yang selanjutnya ini dihapus aja karena kita cuma mau 3 experience. Yang komunikasi ini mau tak ganti jadi misalkan dia pengalamannya ya satu, kasih pengalaman pas kuliah lah, pas kuliah, magang. Misalkan dia magang dinas sosial Yogyakarta. Lagi. Oke. Sip. Nah, terus ntar itu garisnya ntar aja. Yang kita mau ganti tahunnya. Kita ganti nomor-nomornya ini di sini. Kita ganti tahun. Kita ganti misalkan dia ketua OSIS. Biasanya ketua OSIS angkatan 2018 tuh biasanya OSISnya tahun berapa sih? 2016 nggak sih? Iya sih 2016, 2017. Misalkan. Udah pas nih. Oke, udah. Terus yang ini mau, berarti tahun 2009, katakanlah dia 2018 sampai 2019. Terus dipasin. Oke, yang ini dihapus saja karena cuma 3 kan ya. Terus yang bawah sendiri mau tak ganti jadi 2020. Oke. Nah, terus kita ubah garisnya, ini kan masih berantakan ya teman-teman. Kita geser-geser aja, terus kita ubah ininya, apanya, panjang pendek garisnya. CTRLT, tadi aku tekan CTRLT. Nah, mana ini? Gemes. Oh, nah, kayak gini. Naik dikit. Nah, terus kita
perpendek dia, perpendek garisnya. Mana sih ini? Kok nggak muncul? Waduh, ih gemes. Ini tahu mana? Nah, oke. Ah, terus yang kedua geser. Oke. Terus wait, wait, wait. Geser. Pilih, kok kecilin. Kependek. Nah, oke. Belum selesai. Terus yang ini dihapus aja. Bener kan? Iya, yang itu dihapus aja karena kita cuma ada 3. Terus yang terakhir ini kita geser begini. Oke, kita geser. Aduh, bentar. Hmm. Di zoom, PLT. Nah, bentar. Geser ke sini biar sama, biar rapi. Terus kita centang. Oh, terus ini 2020-nya mau aku geser ke sini. Nah, biar rapi gitu loh. Oke. Yeay, udah jadi. Udah jadi teman-teman. Isinya, belum isinya. Nah, sekarang mau aku rapiin secara keseluruhan. Nah, kan tadi kita udah grup ya. Jadi tinggal kita iniin, kita CTRL, kita blok layer mana yang mau kita ubah. Karena aku mau menggeser semua objek di sini jadi ke tengah gitu. Jadi aku blok semuanya mulai dari foto, info, garisnya, terus ini tadi. Terus kita move to. Nah, ini tinggal digeser. Biar pas tengah gimana? Caranya biar pas tengah tadi kan kita udah pakai smart guide. Tapi ada juga uh, semacam alat bantu gitu teman-teman buat biar pas di tengah gitu. Teman-teman kalau lihat di sini ada penggaris kan. Kalau di Photoshopnya teman-teman belum ada penggaris, dimunculin dulu penggarisnya lewat view, terus habis itu show ke pixel grid. Nah, kok pixel grid? Ya benar, pixel grid. Nanti kalau teman-teman tekan CTRL petik 1, nah kan muncul pixel seperti ini. Jadi dia nanti bisa pas di tengah gitu loh teman-teman. Atau teman-teman bisa drag dari penggarisnya di sini. Bisa teman-teman drag, ada semacam garis tuh ini teman-teman. Nah itu garis bantu. Jadi tinggal kita posisikan di mana di tengahnya di sini. Biar pas gitu. Terus kita kecilin semuanya, kita kecilin dikit. Kecilin dikit. Oke. Biar kelihatan lebih rapi aja gitu teman-teman. Mana sini tengahnya? Nah ya tengahnya. Nih. Terus dari atas juga bisa. Dari atas juga bisa diambil itu garis bantunya tadi. Tengahnya berapa sih biasanya? Mana ya tengahnya ya?
Oh, nggak ada tengahnya, nggak usah lah, ya udah. Udah pas tengah belum tuh ini? Udah ya. Hmm, sebelum. Udah, wait. Mau yang apa itu bagian isinya tuh aku mau geserin ke sini dikit. Kita iniin blok. Terus mau aku geser biar dia pas tengah. Nah, oke. Terus semuanya. Maaf ya teman-teman, aku emang perfeksionis gitu, jadi harus harus bener-bener pas di tengah, bener-bener pas di tengah dan proporsi 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 proporsinya pas. Oke. Hah, dah, dah kan ya, dah. Oke, bisa kita singkirin garisnya. Terus ini kan kosong banget gini ya teman-teman. Ditambahin apa ya? Ditambahin kayak ornamen kayak kotak di pojok-pojok, di pojok-pojok. Kita bikin layer baru. Terus kita bikin kotak. Teman-teman bikin kotak bisa pakai shape tool yang di sini tadi. Klik kanan, terus ini loh ada banyak toolsnya. Tapi aku mau bikin dari sini. Bisa teman-teman. Dari Marquee Tools. Bikin rektangular. Jadi ntar kita tinggal misalkan bikin kotak seperti ini. Terus kita tinggal blok warna. Pakai paint bucket tool. Mau aku kasih warna biru muda, baby blue gitu. Terlalu oke. Nah, oke. Terus kita klik aja di layer ini, di garis seleksinya, di dalam garis seleksinya ini. Nah, maaf. Terus kalau udah, ini kan masih ada garis seleksinya toh. Dihilanginnya caranya tekan CTRL-D. CTRL-D. Nah, itu. Terus aku posisikan di sini. Oh ya, mau aku tambah biar dia nggak sepi-sepi banget. Mau tak tambah kotaknya jadi dua. Ini mau tak duplikat. Duplikat, terus tak ke bawahin dikit. Terus mau aku ganti warnanya jadi kuning. Di sini kan udah ada kuning ya. Tinggal aku tuker aja di sini. Switch foreground to background. Oh ya teman-teman, kalau di Photoshop aku ingetin, ini atas atas itu namanya foreground, yang bawah itu namanya background. Jadi tinggal kita switch aja, biar nggak usah ribet gonta-ganti. Palet, terus kita klik aja pakai paint pakai tool, tinggal diwarnai jebret. Nah, kayak kuning. Yay. Terus kita gerakan dua layer ini ke pojok. Biar CV-nya tuh nggak sepi-sepi banget gitu loh. Nah, terus di sana mau aku tambahin juga. Ini dua layer ini aku duplikat. CTRL-J. Tak puter, mau tak rotate. Caranya bisa pakai CTRL-T yang tadi teman-teman membesar kecilkan gambar. CTRL-T di sini kalau lihat teman-teman ada kursor kecil lengkung gitu. Nah, itu rotate. Nah, ini rotate, rotate. Tapi mau tak biar lebih presisi, biar lebih apa ya, meyakinkan benar-benar lurus gitu, bisa ke teman-teman bisa ke edit, terus habis itu transform, flip horizontal, salah, flip vertikal, salah, flip horizontal, maaf maaf teman-teman, flip horizontal. Nah, terus habis flip horizontal mau tak balik gitu, tak giniin. Nah, baru di flip vertikal. Nah, gitu. Terus kita gerakan aja di sini. Ceng ceng. Udah gini. Set. Nah, kalau udah semua, udah jadi nih teman-teman. Oke, udah gitu, udah jadi. Nah, terus kita save. Oh ya, tak tak iniin, tak ingetin lagi kalau save di Photoshop tuh
lebih baik 2 kali. Yang pertama save file PSD atau Photoshop dokumen, yang kedua baru file apa file gambarnya kayak file JPG-nya atau file PNG-nya kayak gitu. Caranya kalau udah semua nih, udah semua, terus kita ke file save. Karena tadi udah di save, kita coba save as. Save as. Nah, di sini teman-teman bisa ganti format apa ini format filenya di sini. Yang pertama kita kan save lagi deh, nggak apa-apa. Save PSD-nya sekali lagi kita ganti namanya jadi misalkan CV final gitu aja. Terus kita save. Nah, itu kesimpan file PSD. Tapi itu baru PSD, teman-teman. Nah, fungsinya file PSD itu apa? File PSD itu nanti untuk ketika teman-teman membuka di Photoshop-nya, teman-teman uh, masih bisa apa ya? Masih bisa ganti-ganti gitu loh. Kayak mau revisi atau apa. Tapi kalau misalkan teman-teman udah nge-save-nya bentuk gambar, bentuk formatnya bentuk JPG atau PNG gitu, teman-teman udah nggak bisa ngedit-ngedit lagi, udah nggak bisa diganti-ganti lah istilahnya kayak gitu. Nah, kita save format gambarnya dulu, kita ke save as file, terus save as, kita simpen file PNG atau JPG, biasanya yang paling umum itu. Tapi aku sarankan PNG karena file PNG itu dia kompresinya lebih kecil, jadi lebih apa ya, kayak kualitas gambarnya tuh lebih bagus gitu. Kalau JPG itu dia ngompresnya lebih banyak. Kita save ke PNG, terus kita save. Udah, belum. Ini muncul kotak dialog seperti ini kalau teman-teman nyimpan file PSD. Biasanya aku kompresinya aku biar dia tetap kayak gitu, biar nggak berkurang kualitas gambarnya. Sudah, ini abaikan aja. Klik oke. Nah, udah kesimpan teman-teman di filenya teman-teman. Nah, ini udah kesimpan. Ceng ceng. Ye, udah jadi CV kita. Simple banget kan? Jadi teman-teman, CV itu nggak mesti apa ya, nggak mesti ribet, nggak mesti uh, macem-macem ornamennya kayak ribet-ribet gitu, enggak. Simple aja udah bisa, asal informasi yang di dalamnya tuh jelas gitu loh. Jelas itu kayak teman-teman CV teman-teman gitu. Nah, karena CV-nya kita udah selesai. Nah, tadi kan udah aku bilang kan di awal tadi, yang sesi terakhir bakal aku memberikan tips and trick dalam membuat CV gitu. Langsung aja, di sini aku sudah, ini kita minimize aja. Ini aku udah menyiapkan PowerPoint materi kayak kuliah ya. Nah, tips and trick membuat CV. Bentar. Nah, oke teman-teman. Di sini aku akan membagikan tips and trick membuat CV. Ini berdasarkan apa ya? Ya research, ya pengalaman pribadi itu. Nah, yang pertama, sebelum kalian mendesain CV, kalian harus tahu dulu apa yang harus dimasukkan ke dalam CV, apa aja yang harus ada di dalam CV. Yang pertama, ada informasi singkat atau deskripsi diri. Ini ya jelas kan ya, kalau kita membuat CV itu kan pasti yang dilirik pertama itu kan namanya teman-teman, nama dan informasi atau deskripsi dirinya teman-teman gitu. Kayak misalkan nama, terus habis itu biodata, atau misalkan kayak apa ya, kayak istilahnya kayak ya deskripsi gitu. Misalkan kalian adalah seorang penulis, misalkan deskripsi dirinya adalah saya adalah seorang penulis yang sudah menerbitkan karya bla kayak gitu, deskripsi kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kontak personal. Mungkin
kontak personal ini kalau misalkan di kalangan mahasiswa kayak kita, kalau kita menyerahkan CV itu mungkin nggak terlalu diperhatikan, karena kan kita sebenarnya udah pasti kontakan dulu kan sama yang mau kita serahin CV gitu loh. Nah, tapi untuk kalau misalkan teman-teman masuk dunia kerja, ini penting banget kontak personal itu kalau bisa diletakkan di bawah informasi singkat. Jadi informasinya teman-teman apa tuh namanya, yaitu deskripsi diri tadi, kontak personal, karena itu berfungsi buat uh, biar recruiter atau yang teman-teman serai CV itu bisa langsung menghubungi teman-teman. Jadi dia nggak harus ngelihat dulu ke bawah, nyari-nyari kontaknya mana sih kayak gitu loh teman-teman. Karena berdasarkan apa yang aku research itu, recruiter itu jadi dia tuh nggak membaca CV kita secara seksama gitu loh, kayak dia cuma baca kayak cuma baca sekilas kayak skimming doang kayak gitu. Nah itu makanya fungsinya kontak personal itu penting banget, terutama kalau kalian melamar pekerjaan kayak gitu, biar recruiter tuh bisa langsung menghubungi kalian. Dan pastikan kontak personal itu tuh kontak yang aktif kayak gitu, kayak nomor telepon, email, sosial media kayak gitu-gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kamu harus tahu uh, apa yang kamu tawarkan, apa yang teman-teman mau tawarkan di CV itu gitu kan. Tadi kan aku udah bilang di awal bahwa CV itu tujuannya adalah untuk um, menjual, dalam tanda kutip menjual diri teman-teman dalam konteks baik gitu. Nah, makanya itu teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman tawarkan gitu. Dan teman-teman juga harus tahu sasaran CV-nya teman-teman itu kemana. Misalkan teman-teman mau melamar, mau daftar jadi misalkan jadi apa ya, anggota organisasi di bidang grafis misalkan. Nah, teman-teman harus bisa meng-highlight skill-skills dan informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang teman-teman sasar kayak gitu. Jadi nggak kesannya kayak nggak apa ya, out of topic gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman tawarkan dalam CV itu gitu. Dan teman-teman harus tahu mana yang harus di highlight gitu. Terus yang selanjutnya ada pengalaman. Nah, pengalaman jelas penting banget di CV itu. Pengalaman penting banget buat kayak apa ya, pembuktian bahwa teman-teman tuh beneran pernah punya pengalaman terkait skillsnya teman-teman gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke tips and trick. Tips yang pertama di sini ada, please remember that CV is a personal item. Jadi ingat bahwa CV itu adalah personal item. Jadi CV tiap orang, masing-masing orang itu nggak bakalan mungkin sama kan ya teman-teman. Pasti beda isinya, karena ya itu tadi apa yang teman-teman tawarkan tuh beda. Jadi teman-teman nggak, kalau dalam bikin CV itu nggak usah berpatokan sama desainnya orang lain gitu loh. Kayak teman-teman harus cari aja sendiri apa yang mau teman-teman usung dalam CV itu gitu loh. Jadi karena CV itu personal, jadi isinya tuh terserah teman-teman mau isi kayak misalkan skillsnya mau ditambahin misalkan hobi, terus misalkan apa bahasa kayak gitu, kayak portofolio kayak apalah macam-macam itu pilihan personalnya teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua ini adalah know what you offer tadi, yang teman-teman harus tahu apa yang mau teman-teman tawarkan dan teman-teman highlight dalam CV teman-teman gitu. Mana yang harus diutamakan, skill mana yang harus diutamakan, dan teman-teman harus tahu kayak apa ya, sasaran dari CV-nya teman-teman itu gitu. Tips yang ketiga, nah, singkat, padat, jelas, dan keep it neat atau jaga kerapian. Jadi teman-teman dalam CV, karena kan jarang ya kalau kita menyerahkan CV terus yang membaca CV kita tuh baca secara seksama gitu kan. Seringnya kan bacanya cuma kayak
gaming kayak gitu. Makanya dalam CV tersebut, CV-nya teman-teman tuh informasi yang di dalam situ harus bisa sesingkat, sepadat dan sejelas mungkin. Jadi nggak usah terlalu bertele-tele. Cari kalimat yang paling efektif dari info di CV-nya teman-teman. Also keep it neat. Jadi uh, tetap itu tadi, tetap jaga kerapian karena biar apa orang tuh kayak satisfy satisfy melihat apa CV teman-teman gitu. Karena kan kalau CV-nya berantakan atau CV-nya ya kayak gitu berantakan itu kan nggak enak kan dilihat. Jadi orang tuh males gitu ngelihatnya kayak ah udah males duluan gitu bacanya. Nah itu teman-teman. Jadi singkat, padat, jelas dan jaga kerapian. Terus tips yang keempat ada simple is the best. Jadi simple itu nggak selamanya buruk kok teman-teman. Kadang simple itu malah bisa jadi pilihan terbaik ya teman-teman. Kayak tadi CV-nya tadi, teman-teman bisa membuat desain yang kayak gitu sih kayak cuma terus cuma kayak apa kanvas biasa terus tambahin teks-teks terus itu ornamennya cuma cuma berapa tadi cuma 4 kan ornamennya kayak gitu. Simple, simple, simple is the best. Jadi nggak perlu apa ya nggak perlu macam-macam lah desainnya. Tapi kalau teman-teman mau bikin macam-macam juga nggak masalah karena itu tadi personal, pilihan personalnya teman-teman gitu. Terus tips yang kelima, ini jangan ragu buat sombong teman-teman. Karena kan CV itu fungsinya tadi untuk dia tuh sebagai sarana menjual menjual skill dari teman-teman gitu kan. Makanya uh, di sini sombong itu diperlukan karena apa ya biar kita tuh nggak terkesan ragu-ragu dengan apa yang kita tawarkan gitu loh. Jadi pede aja dengan apa yang kita tawarkan. Sombong aja nggak apa-apa misalkan aku jago desain aku bisa ini terus aku misalkan aku jago nulis oh aku pernah nulis ini kayak gitu. Terus habis itu tapi perlu diingat di sini Pak sombong itu sombongnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman nggak hanya asal sombong terus infonya di dalam CV itu nanti teman-teman bohong atau gimana itu jangan karena itu CV kan itu harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh teman-teman. Nah, terus tips ini tips yang terakhir, keep update your CV. Jadi teman-teman harus bisa apa ya kayak mengupdate CV kan nggak mungkin kan kalau misalkan kita daftar misalkan sekarang nih 2020 terus kita mau daftar organisasi gitu terus kita pakai CV yang tahun 2019 itu kan nggak relevan lagi kan pengalamannya udah tambah pengalamannya kita udah tambah skillsnya kita udah tambah kayak gitu makanya kita harus update update CV-nya kita. Gitu teman-teman. Oke, udah selesai. Thank you. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak hanya aku membuka pertanyaan nggak hanya soal CV, tapi bisa soal desain dan lain-lain. Jadi, teman-teman, adakah yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, teman-teman? Ini kelas desain kita yang terakhir, Bu. Mantap, Mbak, infonya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak. Adakah yang mau tanya, teman-teman? Gimana tadi? Ini nggak uh, bermanfaat nggak? Maksudnya kalian bisa mengambil sesuatu gitu. Karena di sebenarnya aku juga agak oleng dengan apa yang aku lakukan gitu. Aku tadi ngapain? Bisa, Mbak. Alhamdulillah, oke. Ada yang mau tanya, teman-teman? Bentar aku minum dulu. Aku cukup, Mbak. Udah sangat informatif. Woi, asik. Bisa Blackpink ya. Kalau ini beneran gak ada yang mau tanya nih, kita masih setengah jam loh. Gak apa-apa sih. Sudah? Ya, ada yang mau tanya?
kalau nggak ada, mungkin tak cukupkan aja ya. Kelas desain, oke. Berhubung nggak ada yang bertanya, jadi untuk kelas desain yang membahas soal CV kali ini, aku cukupkan segitu, teman-teman. Semoga teman-teman bisa menambah ilmu gitu. Walaupun aku tadi nggak tahu juga ngapain, jelasin apa, aku juga nggak tahu sebenarnya tuh, teman. Tapi semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang aku jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Oke, saya nggak ada mau tanya, tak cukupkan sekian. Terima kasih banyak, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi teman-teman di kelas desain kali ini gitu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang mungkin muncul setelah kelas ini, mungkin bisa ditanyakan langsung ke aku gitu ya, atau ke sosmednya Kapsra atau Busra atau Jepri, anak Medibuat yang lain gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalkan, bukan maaf kalau misalkan, maaf pasti aku banyak salah. Tadi juga banyak kesalahan teknis juga. Terima kasih teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa tetap. Mbak Layu, Gimana? sorry Mbak, itu di kolom komentar ada Niko nanya Oh ternyata. iya, maaf, nggak kelihatan. Mbak mau nanya, perlu nggak dibuat pendidikan SMP atau bahkan SMA? Itu kembali lagi ke kamunya. Kayak itu tadi kan, ini kan personal kan. Jadi kadang tuh orang kadang juga menambahkan pendidikan SMP atau kadang SMA, kadang juga SD gitu ditambahin tau. Tapi ya itu terserah sih. Maksudnya itu preferensi kamu dalam membuat CV-mu sendiri gitu. Jadi perlu nggak perlu terserah. Itu Niko. Terima kasih sudah bertanya. Ada yang mau tanya lagi? Oke Mbak, terima kasih. Sama-sama. Sudah? Cukup? Oke, kalau misalkan sudah, itu tadi. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kelas desain kali ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa cuci tangan. Uh, Tetap kalau misalkan nggak ada keperluan di luar rumah, mending di rumah aja. Walaupun aku tahu kita semua suntuk di rumah ini, suntuk dengan keadaan stres dan segala macam, banyak tugas segala macam. Tapi tetap semangat teman-teman. Kalau capek istirahat, oke? Okay? Terima kasih teman-teman. Segitu dulu kasih sign kali ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.